Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan taufik kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang mulia. Di sini saya akan berceramah tentang keutamaan menangis karena takut dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernahkah teman-teman merasakan diri ini amat rindu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu teman-teman pernah merasakannya. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kenikmatan yang tiada tara bagi kita. Dari kita dilahirkan hingga sampai sekarang, Allah telah memberikan kenikmatan yang tiada tara bagi kita. Walaupun diri kita ini sering dilanda ujian dan cobaan, namun itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Kenapa? Karena Allah tidak ingin kita lalai terhadap dunia yang indah namun banyak kebohongan. Karena Allah ingin kita ingat kepadanya dan rindu kepadanya. Hal ini terdapat dalam surah Al-Isra ayat 109 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yakhruna lil azqani yabkhuna wa yaziduhum khusyu'a, yang artinya, dan mereka mencukurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Saya ingin bertanya lagi kepada teman-teman, apakah teman-teman pernah menyungkurkan wajah sambil menangis dan teman-teman merasakan diri ini bertambah khusyuk? Tentu ya teman-teman pernah merasakan diri ini sangat terpuruk karena ujian dan cobaan, lalu tempat satu-satunya meminta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ teman meluapkan semua isi hati dan menangis, lalu teman-teman merasa bertambah khusyuk. Pernahkah teman-teman mendengarkan tentang azab neraka dan kenikmatan surga? Mendengarkan bacaan azab neraka agar mohon dijauhkan darinya? Mendengarkan tentang bacaan kenikmatan surga agar berharap bertemu dengannya? Berharap menemukan di dalam detik-detik kebahagiaan hidup. Sesungguhnya orang yang tidak pernah takut dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia belum mendapatkan nikmatnya hidup. Untuk pertama kali seseorang yang ingin mempelajari Islam, ingin memperbaiki hatinya, tidak baik seseorang yang mempelajari Islam hatinya keras. Hal ini terdapat dalam surah An-Najm ayat 59 sampai 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Yang artinya, maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kamu ketertawakan dan tidak menangis? Itu apa artinya teman-teman dalam surah ini? Jadi, maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan yang baik ini, yang perkataannya dianggap tidak lazim dari perkataan-perkataan yang lazim? Jadi teman-teman, perlu kita ketahui jika ingin memperbaiki hati kita, ingin mempelajari Islam, itu harus hatinya baik. Karena seseorang yang hatinya tidak baik, maka hatinya keras dan tidak baik, maka susah untuk masuk dalam mempelajari agama Islam. Ini terdapat hadis sahih dari Anas radhiyallahu anhu, qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattun faqala law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Faqatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum hanin. Muttafaq alaih. Yang artinya, dari Anas radhiyallahu anhu,
berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, tidak pernah saya mendengarkan khutbah semacam itu yang amat menakutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mengetahui apa yang saya ketahui, maka kalian akan tertawa sedikit dan menangis banyak-banyak. Anas berkata, lalu sahabat Rasulullah SAW menyukurkan wajah sambil menangis terisak-isak. Jadi teman-teman perlu ketahui, jika kita mengingat Allah, maka hidup kita akan aman dan damai. Sekian dari ceramah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.